ujiannya, atau sering kita sebut dengan istilah retaker ya. Kalau dulu yang sebelum ada piloting itu hanya diberi kesempatan 3 kali retaker. Kalau sudah 3 kali artinya dia sudah tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman semua, nanti yang sebagai penuntut lulusan adalah UKPPG-nya. Alur penyelenggaraan piloting PPG bagi guru tertentu teman-teman semua. Ini adalah part yang kedua, di mana part yang pertama kemarin sudah saya bahas ya, mulai dari pemanggilan peserta, kemudian sampai lapor diri nih teman-teman semua. Nah, kemarin sudah saya selesaikan video pertama berkaitan dengan tahap yang pertama adalah tahap pemanggilan ya. Untuk PPG piloting, PPG guru tertentu sudah saya jelaskan masing-masing bagian ini. Kemudian yang tahap kedua juga sudah ya, tahap kedua adalah lapor diri di LPTK secara daring, artinya teman-teman tidak perlu datang ke kampusnya ya, jadi bisa dilakukan secara dalam jaringan atau lewat internet saja. Ini juga sudah saya bahas. Nah, sekarang untuk yang part kedua nih teman-teman semua, untuk persyaratan lapor diri di LPTK ini juga secara daring ya teman-teman semua. Artinya teman-teman nanti tidak perlu datang ke kampusnya ya, cukup lewat link yang mungkin sudah disediakan oleh masing-masing LPTK ya. Jadi ini sangat mempermudah teman-teman semua dalam proses pengerjaan. Tinggal kira-kira dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk persyaratan lapor diri ini. Oke, yang pertama untuk dokumen lapor diri teman-teman semua ini harus ada adalah fakta integritas. Nah, ini biasanya fakta integritas nanti tinggal download saja di laman LPTK-nya ya. Kemudian yang kedua adalah biodata mahasiswa ya. Biodata mahasiswa dengan format PDF. Ini juga nanti tentunya sudah dipersiapkan untuk formatnya, teman-teman tinggal mengisi saja. Kemudian yang kedua adalah scan ijazah S1 atau D4 yang dilegalisir ya. Jadi kalau scan ijazah saya rasa asli ya, scan ijazah ya, tidak perlu dilegalisir ya. Ini kalau scan ya scan saja biasanya. Ini teman-teman nanti bisa salah tafsir. Sebenarnya kalau scan ijazah berarti ijazah asli, jangan scan ijazah yang sudah dilegalisir ya. Kalau legalisir nantinya fotokopian ya teman-teman semua. Yang keempat adalah scan transkrip nilai S1 atau D4 ya teman-teman semua. Yang kelima adalah scan kartu identitas KTP atau SIM juga boleh. Yang keenam nanti teman-teman semua scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Biasanya sih yang digunakan adalah berlatar belakang merah ya. Ingat 4x6 ya, ini berupa file teman-teman semua. Jadi nanti diubah ke bentuk file, kemudian ukurannya juga disesuaikan harus berapa KB ini teman-teman harus jeli juga di situ ya. Kemudian yang ketujuh teman-teman semua, nanti scan surat keterangan sehat ini dari fasilitas layanan kesehatan ini minimal di puskesmas terdekat ya sesuai dengan domisili misalkan. Yang kedelapan adalah scan surat bebas nafsa ya dari BNN atau kepolisian atau puskesmas atau RSUD setempat nih teman-teman semua boleh. Yang kesembilan adalah scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, ini juga di tempat teman-teman setempat saja ya, tidak perlu di polsek ya, polres saja. Yang ke-10 adalah scan NPWP, ini bagi yang memiliki. Jadi kalau yang tidak memiliki berarti opsional berarti ya. Jadi boleh dilewati nggak apa-apa. Karena ini bagi yang memiliki saja, yang tidak ya nggak masalah. Kemudian yang ke-11 adalah tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing, karena nanti masing-masing LPTK nanti tentunya akan berbeda-beda ya. Ada dokumen-dokumen tambahan yang biasanya ada khusus untuk LPTK tertentu gitu. Kemudian ini ada kata keterangan bintang ya. Ini wajib dilampirkan pada saat lapor diri. Ini yang poin sebelah kiri ini. Ada fakta integritas, biodata, scan ijazah, transkrip, kata identitas dan paspor. Ini wajib sekali teman-teman. Kemudian ini juga yang wajib ada nafsa ya, ada surat keterangan sehat dan juga surat keterangan berkelakuan baik. Kemudian guru melakukan lapor diri secara daring, artinya teman-teman tidak perlu datang ke LPTK ya. Nah, jadi mulai dari laman websitenya LPTK penyelenggara piloting sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah berlaku. Jadi jangan sampai terlewat untuk melewati jadwal yang sudah ditentukannya. Kemudian adapun berkas lapor diri diserahkan ke LPTK penyelenggara PPG secara daring. Nah, cukup diunggah saja teman-teman semua ya. Tidak perlu dikirim, bentuk fisiknya tidak perlu. Dan penempatan yang disampaikan pada akun SIKB masing-masing sesuai dengan jadwal. Jadi jangan menyalahi jadwal. Jadi nanti kalau teman-teman tidak ingin menyesal ya.
Kemudian mohon teliti ulang ketentuan masing-masing LPTK. Jika ada syarat tambahan ya silahkan segera dilengkapi. Ya ini karena sudah jadi wewenang LPTK ya. Jadi tinggal nurut saja ke LPTK-nya. Kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga teman-teman semua. Tahap ketiga adalah pembelajaran mandiri melalui PMM. Tadi sudah saya singgung sebelumnya ya di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman dulu pernah mengisi modul, beberapa modul di PMM, kemudian ada post-test, ada pre-test. Pertama biasanya menyimak video dulu ya. Menyimak video, nanti ada post-test, ada pre-test, kemudian nanti ada juga aksi nyata. Ini biasanya kalau teman-teman sudah terbiasa seperti ini, nanti untuk pembelajaran mandiri melalui PMM ini tidak akan merasa kerepotan ya. Karena setahu saya untuk piloting yang pertama kemarin ini hanya ada 3 tema teman-teman semua. Yang pertama adalah setelah masuk PMM, nanti teman-teman di fitur sertifikasi pendidik guru, peserta piloting harus melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah ini selesai, lanjut ke tahap yang kedua adalah setelah data terkonfirmasi, guru peserta piloting dapat mulai masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran ya. Kemudian guru piloting harus menyelesaikan semua modul ya. Jadi kalau tidak salah 3 modul ya harus diselesaikan semua sampai nanti tidak ada pengambil, artinya sudah disetujui semua sampai aksi nyatanya. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga adalah guru peserta piloting harus mengisi post-test. Nah, sama saja ya. Setelah mempelajari unit pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah guru peserta piloting mengisi jurnal pembelajaran. Ini ada istilah jurnal pembelajaran. Jadi nanti teman-teman semua harus selesai tahap demi tahap ya. Setelah semua modul pembelajaran selesai. Artinya sudah 3-tiganya sudah selesai. Kemudian yang kelima dan terakhir nanti setelah jurnal pembelajaran telah tervalidasi ya, checklist, peserta dapat mendaftarkan. Ini artinya tidak ada pengembalian ya. Jadi lancar-lancar saja ketika pembelajaran mandiri sampai mengisi jurnal pembelajaran ini tidak ada masalah, tidak ada yang dikembalikan. Maka teman-teman dinyatakan sudah berhak untuk dapat mendaftarkan diri untuk UKPPG melalui tombol daftar UKPPG di laman PMM juga. Ya, itu untuk tahap yang ketiga. Selanjutnya untuk tahap yang keempat teman-teman semua. Untuk tahap keempat adalah UKPPG dan pengumuman UKPPG. Untuk piloting PPG guru tertentu ya, ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah peserta dapat mulai mendaftar UKPPG dari tombol yang aktif di laman PM. Jadi nanti ketika jurnal selesai dan melihat ada tombol yang aktif ya, tombol aktif untuk mendaftar UKPPG, teman-teman artinya sudah berhak untuk segera mendaftar. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman mengikuti UKPPG atau ujian tertulis dan uji kinerja. Ini juga daring teman-teman semua. Jadi persiapkan saja nanti perangkat-perangkat yang diperlukan seperti nanti mungkin tripod atau mungkin nanti laptop yang bagus ya. Kemudian juga nanti beberapa kamera yang siap dipasang untuk pelaksanaan. Kemudian setelah 2 selesai nanti akan lanjut ketiga adalah peserta menunggu pengumuman kelulusan UKPPG. Ini setelah ini selesai nanti aja kelulusan UKPPG. Kemudian jika peserta tidak lulus UKPPG, maka peserta perlu mengikuti kembali ujiannya atau sering kita sebut dengan istilah retaker ya. Kalau dulu yang sebelum ada piloting itu hanya diberi kesempatan 3 kali retaker. Kalau sudah 3 kali artinya dia sudah tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman semua, nanti yang sebagai penuntut kelulusan adalah UKPPG-nya di sini. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan lanjutkan di video saya berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.